Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam geografi. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas dan mempelajari tentang materi posisi Indonesia sebagai poros maritim dan persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Beberapa contoh soal dan pembahasannya, kita mulai dari nomor 1 berikut ini. Untuk materi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Soal nomor 1, letak suatu wilayah dilihat dari garis bujur dan garis lintang disebut letak. Ada beberapa pilihan, geologis, khatulistiwa, astronomis, ekonomis, atau geografis. Nah, mana yang jawabannya yang paling tepat? Kita bahas satu persatu. Untuk geologis, itu letak berdasarkan bentuk batuan. Khatulistiwa itu letak berdasarkan garis khatulistiwa. Astronomis itu berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Ekonomis itu berdasarkan keuntungan dan kerugian secara ekonomi. Geografis berdasarkan keberadaan dan bentuknya di muka bumi. Jadi jelas untuk nomor 1 ini jawabannya yang C ya, letak astronomis ya. Jawaban C, letak astronomis. Untuk soal nomor 2. Jika hari ini di Serang pukul 8 WIB, maka di Jayapura dan di Makassar pukul. Nah, ini Serangnya termasuk wilayah Indonesia bagian barat. Dari peta ini, Indonesia barat itu termasuk Sumatera, Jawa, dan sebagian Kalimantan. Dia H+7, maksudnya +7 itu dari kota Greenwich. Kemudian yang kedua yaitu waktu Indonesia Tengah. Di sini Makassar bagian dari Indonesia Tengah. Dan terakhir Jayapura, yaitu Indonesia bagian timur +9. Di sini Jayapura itu maka pukul yang pertama diserang tadi pukul 8 ditambah 2 jam. Karena selisihnya dari bagian barat 7, 8, 9, 2 jam. Jadi di Jayapura pukul 9 pukul 10 WIT, di Makassarnya kita tambah 1, yaitu pukul 8 ditambah 1 itu pukul 9 WITA. Nah, jadi jawabannya jelas yang tadi pilihan D, pukul 10 untuk Jayapura dan pukul 9 WITA untuk Makassar. Baik, kita lanjutkan untuk yang nomor 3, masih tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Soalnya, Indonesia berpeluang menjadi poros maritim dunia karena letak geografis yang menguntungkan. Karena letak geografis menguntungkan apa itu? Nah, dari peta ini kita ketahui Indonesia sebelah utara itu berbatasan dengan benua Asia, sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia. Jadi pilihan jawabannya yang ya betul, yang A, Australia dan Asia. Kalau yang sebelah barat sama timur, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik ya. Ini jawabannya yang A, Australia dan Asia. Udah, untuk nomor 4 sekarang. Pertanyaannya, perbedaan antara pengaruh letak astronomis dengan pengaruh letak geografis di Indonesia apa? Jadi kita harus bahas yang letak astronomis dulu dan letak geografis terlebih dahulu. Ini pengaruh letak astronomisnya. Yang pertama, berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, kemudian memiliki iklim tropis, punya 3 zona waktu. Sedangkan kalau letak geografis, pengaruhnya kita ada di benua Asia dan Australia, kita kaya akan suku bangsa, dan kita punya 2 zona musim, yaitu kemarau dan penghujan. Maka dari sini pilihan yang mendekati jawaban yang tepat yaitu yang ya betul, yang E. Kita punya iklim dan kita punya perubahan musim yaitu musim kemarau dan penghujan. Jadi jawabannya yang E. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini soalnya berikut yang bukan dari pilar utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah. Nah, ini kita harus lihat dan harus buka dulu apa yang menjadi 5 pilar utama dari Presiden Jokowi dalam pertemuan ASEAN di Myanmar tahun 2014. Ada 1 sampai 5 pilar utama. Pertanyaannya yang bukan. Dari sini, maka dengan mudah kita dapatkan jawaban yang D ini, membuka perairan Indonesia untuk dimanfaatkan pihak luar negeri. Nah, itu otomatis bukan pilar utama atau bukan
manfaat buat Indonesia. Jadi jawaban yang benar yang D, kecuali D. Kita lanjut nomor 6. Kita masuk ke materi tentang persebaran flora dan fauna ya. Jadi contoh soalnya saja. Yang nomor 6, faktor biotik yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna apa? Nah, ada berapa sih faktor itu? Ada 4, yaitu klimatik, edafik, fisiografis, dan biotik. Pertanyaan yang biotik. Biotik itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, dari sini pilihannya jatuh ke jawaban E, hewan, tumbuhan, dan manusia yang ini. Ya, yang lain ada campuran atau bukan termasuk biotik. Kita lanjut nomor 7. Persebaran fauna di Indonesia bagian barat dan tengah dibatasi oleh garis. Nah, untuk lebih mudah kita perhatikan peta berikut ini. Ini peta Indonesia dengan tambahan fauna asiatis, paralian, dan australis dan 2 garis. Nah, bagian barat sama tengah itu dibatasi oleh garis Wallace, dan bagian tengah dengan timur yaitu dibatasi oleh garis Weber. Maka pertanyaan ini jawabannya ya yang A, garis Wallace, atau yang jawaban A. Kita lanjut nomor 8. Nomor 8 pertanyaannya, di Indonesia dijumpai daerah sabana, yaitu yang terletak di. Nah, di sini juga ada gambaran secara peta, di mana ada 3 macam wilayah secara umum Indonesia, yaitu hutan hujan tropis, hutan musim, sama sabana. Nah, sabana kalau di peta ini dia menempati di wilayah Nusa Tenggara, bisa Nusa Tenggara Barat dan bisa Nusa Tenggara Timur. Jadi jawabannya ya betul yang E, Nusa Tenggara Barat atau Timur. Udah ya. Kita lanjutkan untuk nomor 9. Indonesia masuk dalam persebaran fauna dunia, yaitu, nah, ada berapa sih persebaran fauna secara dunia? Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, yaitu Paleartik, Nearktik, Ethiopian, Oriental, Australis, dan Neotropik. Sedangkan Indonesia yang sesuai pertanyaan ada di wilayah ini. Nah, Indonesia mayoritas ada di fauna atau kawasan oriental. Jadi jawabannya yang E. Pertanyaan untuk persebaran flora fauna yang terakhir yang 10. Ada tabel. Dari tabel ini fauna endemik Indonesia yang pada kolom berapa? Nah, apa sih fauna endemik itu? Fauna endemik itu fauna asli yang ada di daerah Indonesia. Dia di daerah peralihan atau tengah. Ada apa saja di wilayah itu? Ada babi rusa, ada maleo burung, ada anoa, dan ada komodo. Maka pilihannya di sini dari 1 sampai 5 sesuai pilihan jawaban ada di kolom 3. Ya, jadi jawaban yang C. Baik, itu tadi beberapa soal dan pembahasan tentang poros maritim dan persebaran flora dan fauna. Semoga bermanfaat dan membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi.